Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa qala ta'ala wasulhu khair. Wa qala aidan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berikut ini akan kami bacakan babul islahi bainan nas, bab mendamaikan di antara manusia. Pada dasarnya semua manusia itu pengennya damai, tetapi karena dalam diri manusia itu ada nafsu, maka kadang-kadang karena nafsu inilah kemudian terjadi gesekan, benturan, bahkan bentrokan. Maka ketika kita menyaksikan yang demikian ini, harus ada yang rela menjadi juru damai atau mediator yang mendamaikan kedua orang, kedua kelompok yang berselisih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la khaira, tiada kebaikan, fi kasirin, dalam kebanyakan, min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka, ilaman, kecuali orang, amaro, yang memerintahkan, bisodakotin, untuk bersodakoh, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, kebaikan, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara dua manusia. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang berbisik-bisik atau berbicara rahasia. Berbisik-bisik ini perbuatan yang bisa menimbulkan kecurigaan atau salah faham. Begitu juga ketika seorang membicarakan sesuatu, itu juga bisa dicurigai kalau pembicaraan itu dilakukan secara rahasia. Maka kebanyakan bisik-bisik atau pembicaraan rahasia itu tidak ada kebaikan di dalamnya, kecuali jika bisik-bisik itu dalam rangka memerintahkan seorang untuk bersedekah, itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi kita boleh berbicara rahasia, boleh berbisik-bisik kalau dalam bisikan itu isinya adalah bagaimana agar orang itu mau bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan yang baik. Terkadang seseorang ketika disuruh berbuat baik secara umum, itu dia akan malu atau mengabaikan. Tapi ketika disampaikan secara pelan-pelan, istilahnya dengan berbisik-bisik atau rahasia secara pribadi, itu justru mereka mau menerima. Maka salah satu pembicaraan rahasia yang ada kebaikannya adalah bila pembicaraan itu memerintahkan orang untuk bersedekah atau untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik yang dikenal oleh masyarakat. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan orang yang bersengketa. Ketika ada dua orang atau dua kelompok berselisih, itu terkadang sulit untuk didamaikan. Ya. Perlu strategi, perlu ada pihak ketiga yang rela menjadi juru damai. Nah, salah satu cara mendamaikan itu adalah dengan tidak secara terbuka, tapi secara tersembunyi. Misalnya masing-masing pihak yang bersengketa itu didatangi satu persatu, kemudian diajak berbicara dari hati ke hati. Apa permasalahannya dan apa kemauannya. Kemudian nanti yang satunya juga begitu, ya, didatangi secara rahasia, dia diajak bicara dari hati ke hati, ditanya apa masalahnya dan apa kemauannya.
Sehingga kedua belah pihak yang sulit untuk didamaikan karena jasa seorang mediator itu bisa hidup damai. Nah, bicara rahasia dalam rangka mendamaikan dua orang atau dua kelompok itu merupakan satu kebajikan, ya, menjadi mediator. Jadi syaratnya yang jadi mediator itu adalah orang yang tidak ada keterkaitan dengan masalah yang diperselisihkan. Jadi harus benar-benar orang yang netral. Karena kalau tidak netral, nanti pasti akan membela salah satu pihak yang bersengketa. Dan itu yang ketiga akan berhasil. Jadi harus orang yang netral, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali hanya satu, yaitu ingin mendamaikan dua pihak yang berselisih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wasulhu khair. Damai itu kebaikan, ya, kebaikan yang menenteramkan, kebaikan yang berdampak pada orang banyak. Kebalikannya, pertengkaran, perselisihan itu satu keburukan yang dampak buruknya juga bisa menimpa orang banyak. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi sebelum kita mendamaikan orang yang berselisih, maka juru damai itu harus orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu tidak ada kepentingan lain selain ya hanya sekedar mendamaikan. Ya, kalau dia ada kepentingan terkait dengan masalah yang diperselisihkan, pasti tidak akan berhasil. Maka pesannya Allah sebelum jadi juru islah, juru damai, harus fattaqullaha dulu, ya. Bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, kemudian berbuat islahlah atau damaikanlah dzata bainikum, orang yang berselisih di antara kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain lagi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun adalah bersaudara. Persaudaraan yang diikat oleh akidah, persaudaraan yang diikat oleh iman, itu persaudaraan yang abadi, ya, dan tidak dibatasi oleh wilayah, oleh suku bangsa, tidak. Dimanapun dia berada, apapun suku bangsanya, kalau beriman dia adalah saudara. Dan persaudaraan itu sejak di dunia sampai di akhirat. Sehingga ketika ada orang yang berdoa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu mereka dapat doa tadi, karena dia orang yang beriman, dia orang yang Islam. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Jadi ketika terjadi perselisihan, maka hendaklah ada pihak ketiga yang rela menjadi juru damai atau mediator untuk mendamaikan persoalan tersebut. Itu ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan tentang islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Kemudian dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap ruas-ruas tubuh manusia, ya. Kullu sulama, setiap ruas-ruas minan nasi, dari manusia, alaihi, baginya apa, sodakotun, sodakoh. Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas, ya, yang kesemuanya itu hendaknya dipakai untuk berbuat kebaikan, yang kemudian nanti kebaikannya itu setara dengan orang bersedekah. Jadi sodakoh yang selama ini identik dengan pemberian barang, itu sebenarnya maknanya sodakoh itu sangat luas. Tidak harus dalam bentuk pemberian barang, tapi bisa dalam bentuk berbuat kebaikan, ya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, yang terbit fihi, di dalam hari, apa, samsu, matahari. Jadi setiap hari, ya, dalam tubuh manusia itu
ada ruas-ruas yang bisa dipakai untuk beramal kebaikan yang pahalanya seperti orang sodakoh. Contohnya apa? Ya'dilu bainal isnaini. Pertama yaitu berbuat adil di antara dua orang. Sodakotun pahalanya seperti orang bersedekah. Berbuat adil. Adil itu maknanya wat usai fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil dalam hukum Islam itu tidak sama dengan pengertian adil dalam pandangan umumnya manusia. Kalau umum manusia kan yang disebut adil itu sama. Padahal sama itu belum tentu adil. Di adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun tidak harus sama. Seperti dalam bab waris itu antara laki-laki dan perempuan itu haknya beda. Laki-laki dapat 2 kali bagian hak perempuan. Itu yang adil. Kalau dibikin sama malah tidak adil. Nah, ketika seorang mampu berbuat adil di antara dua orang, maka perbuatan adil itu diberi pahala seperti orang bersodakoh. Wa yu'inu dan menolong ar-rajula pada seorang laki-laki fi dabbatihi dalam kendaraannya. Fayahmiluhu kemudian membawakan alih atasnya. Di menolong seseorang yang ada di kendaraannya. Mungkin dengan membantu untuk naik atau membantu untuk turun atau membantu mengangkatkan barangnya. Au yarfa'u atau mengangkat lahu untuknya alih atas dabbah, mengangkatkan mata'ahu harta bendanya. Misalkan ada orang mau naik kendaraan sambil bawa barang, terus dia tidak bisa sendiri, kita bantu mengangkat barangnya. Yang demikian itu juga diberi pahala seperti orang sodakoh, di sodakoh tenaga. Ya. Kalau ya'dilu bainal isnaini tadi itu sodakoh ilmu atau sodakoh saran, kebijakan. Yang kedua ini sodakoh tenaga. Wal kalimatu thayyibatu sodakotun. Begitu juga ketika seorang mengucapkan kalimah thayyibah, artinya berzikir. Ya. Salah satu nama lain dari kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah. Maka orang yang membaca kalimah la ilaha illallah itu juga diberi pahala seperti orang bersedekah. Wa bikulli khotwatin, dan pada setiap langkah yamsiha yang dia melangkah ila sholati pada sholat, sodakotun juga diberi pahala sodakoh. Bapak keluar dari rumah menuju masjid dengan niat sholat jamaah, maka setiap langkah Bapak itu diberi pahala seperti orang sodakoh. Semakin jauh jaraknya, tentu sodakohnya semakin banyak. Jadi kalau sama-sama rajin jamaah 5 waktu, ya, yang jauh rumahnya lebih banyak pahalanya dibanding dengan yang dekat. Karena apa? Karena setiap langkah kakinya itu punya nilai tersendiri. Ya. Watumitul adza, begitu juga menghilangkan rintangan anitoriki dari jalanan, bisa berupa duri atau batu atau sesuatu yang licin, atau bisa jadi juga kotoran, kita singkirkan agar tidak mencelakai orang yang lewat. Itu sodakotun juga diberi pahala seperti orang bersodakoh. Dengan demikian pengertian sodakoh itu sangat luas, walaupun di masyarakat kadang dibatasi sodakoh itu ketika seorang memberikan uang atau harta. Padahal sungguhnya banyak, ya, amal-amal soleh yang lainnya yang pahalanya seperti orang bersodakoh. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa makna ya'dilu bainahuma, adapun arti lafat ya'dilu bainahuma artinya adil di antara keduanya, itu adalah yuslihu bainahuma bil adli, mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil. Ini juga bagian dari islah, ya, di mendamaikan orang atau kelompok yang bertikai dengan cara yang adil. Itulah sekalian contoh-contoh perbuatan yang pahalanya diberi sama dengan orang yang bersedekah. Maka dengan demikian yang bisa sedekah itu tidak hanya orang kaya, ya, orang miskin pun bisa bersedekah. Yang punya ilmu bisa sedekah dengan ilmunya,
Yang punya tenaga bisa sedekah dengan tenaganya. Yang punya kemampuan bisa bersedekah dengan kemampuannya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya uang dengan uangnya. Di banyak cara untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.